Bapak Ibu, saudara-saudari anggota grup SPNIS yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Senang bertemu dengan saudara di dalam seri firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31, dan saya akan membaca ayat yang ke-26 saja. Nanti Bapak Ibu saudara-saudari bisa membaca sampai ayat yang ke-31 masing-masing di rumah. Berfirmanlah Allah, bagilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudariku, firman Tuhan yang kita renungkan atau yang mau saya sharingkan pada kesempatan ini yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Sekali lagi, segambar dan serupa dengan Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah? Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani memakai kata selem dan demot. Sekali lagi memakai kata selem dan demot. Nah, dari kedua kata ini banyak penafsir yang mengatakan bahwa kedua kata ini adalah kata yang sinonim atau mempunyai pengertian yang sama. Nah, pertanyaannya kalau begitu, apakah yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah? Maka kalau kita melihat dari kedua kata ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa segambar dan serupa dengan Allah artinya bahwa kita sebagai manusia memiliki kemiripan dengan Allah, memiliki keserupaan dengan Allah, dan bahkan kita sebagai manusia mempunyai unsur-unsur dasar yang juga Allah miliki. Nah, saudara-saudaraku, tetapi banyak orang yang salah memikirkan atau salah menafsir bagaimana kita segambar dan serupa dengan Allah. Banyak orang yang mengatakan bahwa segambar dan serupa dengan Allah artinya sama dengan Allah. Nah, ini adalah keliru. Ketika kita segambar dan serupa dengan Allah, dibentuk Allah, segambar dan serupa dengan Allah bukan berarti saya dan saudara sama dengan Allah. Yang kedua, bahwa segambar dan serupa dengan Allah bukan dalam arti juga kita identik dengan Allah. Sehingga di dalam mitos kuno banyak orang yang diidentikan dengan Allah, atau banyak manusia yang dijadikan sebagai Allah. Dan ini adalah satu kekeliruan memahami bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, saya sudah mengatakan bahwa kita sebagai gambar dan rupa Allah tidak sama dengan Allah, dan kita bukan Allah, kita tidak identik dengan Allah. Tetapi kita mempunyai unsur-unsur dasar yang Allah miliki dan juga kita miliki. Sekali lagi, kita mempunyai unsur-unsur dasar yang Allah miliki dan ada di dalam diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, apa itu yang ada di dalam diri kita dan juga Tuhan miliki? Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan 4 poin saja. Yang pertama, kita sebagai manusia mempunyai pikiran dan sama dengan Allah mempunyai pikiran. Buktinya apa? Kita pasti bisa memikirkan tentang hal yang baik dan yang jahat. Bahkan ketika kita mau berbuat sesuatu, maka kita pasti akan memikirkan bagaimana memulainya. Maka demikian dengan Allah. Allah juga ketika menciptakan dunia dan seluruh isinya, Tuhan memikirkan, membuat rencana dari semula, dari awalnya, apa yang harus diciptakan duluan dan apa yang harus diciptakan berikutnya, sehingga terbentuklah dunia ini. Maka hal itu yang kita miliki saat ini. Bahkan di dalam ciptaannya, ketika Tuhan selesai mencipta, Dia mengatakan ini baik adanya, ini baik adanya. Dan ketika Dia telah menciptakan manusia, Tuhan menyatakan pikirannya bahwa sungguh amat baik adanya. Jadi
Jadi kita memiliki pikiran yang sama dengan Tuhan. Itulah unsur yang menyatakan bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua yang kita miliki, atau unsur yang kedua yang kita miliki adalah kita memiliki perasaan. Kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan juga memiliki yang namanya perasaan. Kita melihat Tuhan pernah marah. Bahkan di dalam Kejadian pasal 6, kalau kita melihat Tuhan sedih, Tuhan kecewa, Tuhan menyesal telah menciptakan manusia karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan kita melihat Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan adalah pencemburu. Itu adalah ungkapan perasaan yang dimiliki oleh Tuhan. Dan hal ini juga saya dan saudara pasti memilikinya. Contoh saja ketika misalnya kita punya pasangan, kita punya pacar dan pacaran dengan orang lain, pasti kita akan sakit hati dan kita akan cemburu. Saudara-saudara, kita akan marah ketika kita dikecewakan, kita akan sedih ketika kita disakiti dan segala macam. Ini adalah unsur yang sama yang Allah miliki dan kita juga miliki. Bagian yang ketiga yaitu kehendak. Nah, ketika Allah menciptakan saya dan saudara, itu tidak ada unsur paksa dari luar diri Allah itu sendiri. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, tidak ada unsur paksa dari yang lain kecuali daripada diri Allah itu sendiri. Artinya apa? Tuhan punya kehendak, Tuhan punya kemampuan untuk memilih sendiri, dan hal itu diberikan kepada kita sebagai gambar dan rupa Allah. Buktinya apa? Kita manusia tidak diciptakan seperti robot. Justru kita diberikan kebebasan antara memilih yang baik dan yang tidak baik, antara memilih yang benar dan yang tidak benar, antara melakukan yang baik, yang terpuji atau yang tidak terpuji. Nah, itu saudara-saudaraku yang kita miliki sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi gambar dan rupa Allah itu ada di dalam diri kita, dan unsur itu yang kita miliki sampai saat ini. Dan yang terakhir, unsur yang keempat, yaitu kita memiliki sifat kekal, atau ada unsur kekekalan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah tidak bisa dibinasakan, Allah tidak ada ujungnya, Allah tidak akan musnah, Allah tidak bisa hilang lenyap. Maka demikian dengan kita. Nah, di dalam diri kita ada namanya roh. Tubuh kita binasa, tubuh kita akan hancur, tubuh kita akan hangus. Tetapi ada satu yang tidak bisa hangus di dalam diri kita, yaitu roh. Roh kita ketika kita meninggal pun kita akan kembali kepada Allah dan ditempatkan di mana tempat yang telah ditentukan Allah bagi kita. Maka unsur roh itulah yang menunjukkan bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Nah, saudara-saudaraku, kalau begitu Tuhan menciptakan kita sedemikian, maka kita melihat bahwa kita diciptakan beda dengan makhluk yang lain, beda dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain tidak bisa berpikir bagaimana bisa berbuat baik atau bagaimana yang dilakukan itu baik atau tidak. Tidak. Ciptaan yang lain tidak mempunyai perasaan kasihan dengan orang lain, sedangkan kita punya perasaan itu. Jadi ketika pun kita tidak mempunyai rasa kasihan, maka itu perlu dipertanyakan. Nah, kemudian kita punya kehendak untuk memilih, ya. Kita punya kehendak untuk memilih. Kita tidak diikat oleh aturan manapun, tapi kita diberi kehendak bebas. Sama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka diberi kehendak bebas, diberi pilihan oleh Tuhan. Dan sekali lagi bahwa kita mempunyai yang namanya kekekalan itu. Jadi kalau kita bandingkan diri kita dengan makhluk yang lain, maka kita adalah makhluk yang sangat-sangat istimewa, diciptakan dengan begitu istimewanya. Nah, secara khusus di dalam kitab yang kita pelajari pada saat ini, Tuhan mengatakan bahwa mari kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita. Kemudian dilanjutkan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas binatang yang melata dan merayap, yang merayap di bumi. Jadi
ada satu keunikan atau kekhususan kita. Kita diciptakan oleh Tuhan. Ada satu hal yang istimewa. Tuhan menciptakan saya dan saudara. Itu dikatakan di sini supaya berkuasa atas seluruh bumi. Apa artinya ini? Bahwa Tuhan menciptakan saya dan saudara punya maksud tertentu, punya tujuan tertentu. Nah, pertanyaannya, apa tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara? Sesuai dengan firman-Nya bahwa berkuasa. Apa artinya berkuasa? Tujuannya apa? Maka di dalam hal ini kita boleh melihat pertama bahwa Tuhan menciptakan kita untuk mempresentasikan atau mewakili kehadiran Allah di bumi. Sekali lagi, Tuhan menciptakan kita untuk mewakili kehadiran Allah di bumi dan atas seluruh ciptaan yang lain. Nah, jadi kita diberikan mandat. Kalau di dalam bahasa teologinya ada namanya mandat budaya. Nah, jadi kita diberikan mandat untuk menjadi wakil Allah terhadap ciptaan lainnya. Tetapi jangan berpikir bahwa ketika kita sudah menjadi refleksi atau representasi daripada Allah, maka kita bisa berbuat semena-mena. No. Tapi kita ditugaskan untuk mengayomi, untuk memelihara, untuk menjaga bumi ini supaya tidak rusak adanya. Nah, kemudian kita sebagai gambar dan rupa Allah diciptakan untuk merealisasikan kehendak Allah. Kita melihat di sini apa yang dikehendaki Allah dan tugas yang pertama yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu bertambah banyak dan memenuhi bumi dan berkuasa atas ikan-ikan di laut atau atas seluruh bumi. Pertama itu berkembang biak. Apa artinya? Supaya kehendak Allah dinyatakan di atas seluruh bumi. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu maksudnya. Kita diciptakan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang telah Tuhan rencanakan atas hidup kita dan atas seluruh dunia ini. Jadi kita tidak diciptakan untuk menuruti ego kita, tidak. Tapi kita diciptakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, banyak di antara kita yang berpikir, oh, saya diciptakan untuk melakukan apa yang saya mau. Sehingga banyak yang keliru memahami tentang hidupnya. Banyak yang menggunakan hidupnya ke hal-hal yang tidak benar. Banyak yang menggunakan hidupnya ke hal yang tidak disukai oleh Allah. Padahal hidup kita sekali lagi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya kita diciptakan untuk melakukan kehendak Allah atau merealisasikan kehendak Allah. Dan bagian yang terakhir yang perlu saya sharingkan, bahwa kita diciptakan oleh Allah selain tadi mempresentasikan kehadiran Allah atau dan juga merealisasikan kehendak Allah, maka bagian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah untuk mengapresiasi kebaikan Allah, atau di dalam kata lain untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini sangat-sangat kompleks dengan apa yang dinyatakan di dalam Katekismus Westminster bagian pertama, di mana ada satu pertanyaan di situ mengatakan bahwa apa tujuan hidup manusia. Maka dijawab di situ, tujuan hidup adalah manusia adalah untuk menikmati, untuk memuliakan Allah dan menikmatinya. Jadi kita diciptakan bukan menonjolkan, untuk mendapat pujian, untuk mendapat kehormatan, tetapi kita diciptakan oleh Allah untuk memuliakan Dia, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Jadi hidupku dan hidupmu diciptakan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, kalau hidup kita
kita tidak arahkan untuk memuji Tuhan, maka kita sudah keliru. Kalau hidup kita hanya mementingkan hidup kita, atau kalau diri kita hanya mementingkan supaya kita disanjung orang, bukan supaya Tuhan disanjung, maka kita sudah keliru. Kita sudah salah besar. Karena kenapa? Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, di sini kita boleh melihat di ayat-ayat yang kita baca ini bahwa segala sesuatu diciptakan, dipersiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Dan Tuhan sekali lagi memberi komentar terakhir ketika selesai menciptakan manusia. Sungguh amat baik adanya. Artinya apa? Bahwa Tuhan memberikan kita tujuan. Tidak ada tujuan yang tidak benar, tidak ada tujuan yang keliru, tidak ada tujuan yang salah. Tetapi Tuhan memberikan tujuan yang benar. Sungguh amat baik. Jadi kita dibentuk atau diciptakan oleh Allah bukan hanya asal-asalan, bukan hanya asal jadi, bukan hanya yang penting ada, tetapi Tuhan benar-benar merancang hidup kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh sempurna. Tetapi memang di dalam fase berikutnya, maka manusia tidak bisa melakukan semua yang dipersiapkan Allah ini. Atau manusia tidak lagi bisa melakukan sesuai dengan targetnya Tuhan. Karena kenapa? Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi di dalam hal ini, khusus di dalam sharing kali ini, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk melihat diri kita, bahwa hidup kita, diri kita diciptakan oleh Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Dan unsur-unsur utama yang Allah miliki ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, kita menggunakan hidup kita dengan sesuai pada tujuan Allah, yaitu kita mewakili Tuhan, mewakili kehadiran Allah di bumi kepada orang lain di sekitar kita, kepada seluruh ciptaan lainnya. Kemudian kita datang ada untuk mewujudkan kehendak Allah. Dan kita juga harus mengapresiasi atau memuliakan Tuhan atas seluruh hidup kita. Jadi inti dari sini adalah kita diciptakan untuk bisa bermanfaat bagi ciptaan lainnya, bukan hanya memanfaatkan ciptaan lainnya. Nah, banyak yang keliru bahwa hanya mau memanfaatkan tetapi tidak mau menjadi bermanfaat bagi ciptaan yang lain. Contohnya kita melihat bahwa banyak orang yang menebang hutan dengan sembarangan, membuang sampah dengan sembarangan. Artinya apa? Dia melihat hidupnya bahwa yang penting dia memanfaatkan. Dia tidak mau dirinya bermanfaat bagi orang lain. Jadi mari kita menyadari hal ini, bahwa Tuhan membuat kita dengan begitu baik adanya. Mari kita memberi hidup kita kepada Tuhan dan menjadi bermanfaat bagi orang lain, memuliakan Tuhan atas seluruh tindakan hidup kita. Tuhan memberkati.